Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fadilah dari Prodi Perbankan Syariah NIM 230180202124. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika tanggung jawab sosial bisnis. Yang pertama yaitu etika di tempat kerja. Etika adalah keyakinan tentang apa yang benar, salah satu baik dan buruknya seseorang di tempat kerja. Yang kedua, perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan keyakinan individu, norma sosial tentang apa yang benar dan baik. Yang kedua, etika individu. Setiap individu dapat mengembangkan kode etik pribadi yang mencerminkan berbagai sikap dengan keyakinan abigetus, hukum, dan dunia nyata. Masyarakat umumnya mengadopsi hukum formal dan mencerminkan etika norma yang berlaku. Yang ketiga, etika bisnis manajerial. Etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada perilaku etis dan tidak etis oleh karyawan dalam konteks pekerjaan. Etika manajerial adalah standar perilaku yang mengandung manajer, individu, dan dalam pekerjaannya. Yang ketiga, kategori dalam etika manajerial. Perilaku terhadap karyawan. Perilaku terhadap karyawan adalah kategori ini mencakup hal-hal yang perlu diperuntukkan dan pemberhentian, upah, kondisi kerja, serta privasi dan rasa hormat. Jadi di tempat kerja seseorang karyawan harus memiliki rasa hormat dan tanggung jawab kepada seorang manajer. Yang selanjutnya, perilaku terhadap organisasi. Masalah etika juga muncul dari perilaku karyawan terhadap pemberi, terutama di bidang-bidang seperti konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Selanjutnya, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Etika ini berperan untuk hubungan bisnis dalam karyawan dengan apa yang disebut agar kepentingan utamanya pelanggan, persaingan, pokok daerah ini menjadi etika yang baik di ekonomi lainnya. Yang selanjutnya, menilai perilaku etis. Mengumpulkan informasi faktual yang relevan, analis fakta untuk menentukan nilai yang paling tepat, membuat penilaian etis berdasarkan benar atau salahnya kegiatan atau kebijakan yang dinilai. Selanjutnya, praktik perusahaan etika bisnis. Karena aktivitas yang tidak etis bahkan ilegal oleh manajer dan karyawan mengganggu lebih banyak perusahaan yang telah mengambil langkah tambah untuk mendorong perilaku etis di tempat kerja. Contohnya, mengadopsi kode tertulis yang secara resmi mengumumkan niat mereka untuk berbisnis dengan cara yang etis. Yang kedua, mengembangkan program etika. Banyak contoh menunjukkan bahwa tanggapan etis dapat dipelajari melalui pengamen. Yang selanjutnya, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah konsep tentang upaya untuk bisnis yang menyimbangkan komitmen kepada kelompok dan individu di lingkungan sosial. Kelompok dan individu disebut pengangkut kepentingan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktik organisasi dan oleh karena itu mewakili adil dalam kinerjanya. Selanjutnya, kesadaran sosial kontemporer. Kesadaran sosial dan pandangan terhadap tanggung jawab sosial terus berkembang. Yang ketiga adalah area tanggung jawab sosial. Saat mengedefinisikan tanggung jawab sosial, perusahaan biasanya menghadapi 4 bidang penelitian. Contoh area tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap konsumen, tanggung jawab terhadap karyawan, dan tanggung jawab terhadap pemilik. Yang keempat adalah implementasi program. Ada 4 pendekatan implementasi program. Yang pertama adalah sikap objektif, yang kedua sikap definisi, yang ketiga sikap akomodatif, dan yang terakhir sikap produktif. Selanjutnya adalah materi pendekatan tanggung jawab sosial. Sikap objektif adalah pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan
semifinal mungkin melibatkan usaha-usaha yang menolak atau menutup pelanggaran yang dilakukan. Sikap defensif. Baik, saya ulangi. Yang keempat, pendekatan tanggung jawab sosial. Sikap apatis. Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan semifinal mungkin melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Sikap defensif. Pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minuman tax commitment-nya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, ada sikap akomodatif. Pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan oleh suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta melebihi persyaratan hukum minimum dan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Yang terakhir, sikap proaktif. Pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan yaitu secara aktif mencari pelanggan untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok individu dalam lingkungan sosialnya. Terus selanjutnya, mengelola program tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial harus dimulai dari atas dan dianggap sebagai faktor dalam perencanaan strategi. Komitmen manajer puncak harus mengembangkan rencana yang merinci tingkat dukungan manajemen. Seorang eksekutif harus bertanggung jawab atas agenda perusahaan. Organisasi harus sesekali melakukan audit sosial, analisis sistematis tentang kehidupan dalam menggunakan dana yang dialokasikan dan bertujuan dalam sosialnya. Jadi dalam etika dan tanggung jawab sosial bisnis ini merupakan seorang karyawan harus menghormati dan memiliki etika dengan baik dalam di perusahaannya. Sebab kalau tidak memiliki etika yang baik, terus tidak bertanggung jawab, maka manajer akan menurunkan kita sebagai karyawan. Kita harus memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Nah, dari pelajaran ini kita harus mendukung tanggung jawab sosial dan implementasi program-program yang harus dikerjakan di perusahaan maupun di bisnis-bisnis lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku motivasi karyawan. Perilaku motivasi karyawan adalah pola tindakan yang harus dilakukan anggota suatu organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi efektivitas organisasi. Dalam bentuknya dalam perilaku karyawan adalah perilaku kinerja, organisasi, perilaku kontraproduktif. Di perilaku kontraproduktif ini ada ambestiment dan turnover. Yang ketiga, perilaku lainnya adalah pencurian, spionase, pelecehan diskriminatif, dan agresi dan kekerasan di tempat kerja. Jadi di perilaku kontraproduktif ini ada beberapa kontra-kontra yang ada di bisnis. Tidak hanya kontra-kontra secara mental atau tidak secara langsung. Jadi setiap perilaku kinerja harus memiliki perilaku yang baik dan benar untuk tidak mendapatkan ancaman-ancaman yang ada di kontraproduktif. Yang selanjutnya adalah perbedaan di individu antar karyawan. Perbedaan antara individu dan karyawan adalah atribut pribadi yang beberapa antara satu orang dengan orang yang lain yang melibatkan fisik, psikologis, dan emosional. Untuk selanjutnya adalah kontrapsikologis. Kontrapsikologis di tempat kerja ini adalah keseluruhan ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi mengenai apa yang akan dikontribusikan oleh karyawan kepada organisasi yang akan diberikan organisasi secara imbalan. Contohnya di sini ada contribution for the individual, ada empathy, abilities, logistics, skill, team, dan competence.
Yang kedua ada incentive from the organization, ada PI, Basic Job Service Status Promoted Application Career Opportunities. Yang selanjutnya ada person job fit. Person job fit ini yang dimaksud sejauh mana kontribusi seseorang dan imbalan yang diberikan organisasi cocok satu sama lain. Kesesuaian orang dengan pekerjaan yang baik dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dan sikap yang lebih posesif. Kesesuaian orang dengan pekerjaan yang buruk dapat dimiliki efek sebaliknya. Jadi di person job fit ini para karyawan harus memiliki kinerja yang baik dan sikap yang posesif agar dinilai dan dicermati oleh manajer. Yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah kumpulan alasan yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu. Ada 3 pendekatan motivasi, antara lain adalah teori klasik, teori perlakuan awal, teori motivator komputer. Teori klasik adalah teori yang menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi karena uang semata. Jadi di tempat kerja kita harus tidak hanya termotivasi kepada uang semata, tetapi kita harus bekerja dengan efisien dengan perilaku yang baik. Dan selanjutnya adalah manajemen imbalan, menganalisis pekerjaan untuk menemukan cara yang lebih baik untuk membuat barang lebih murah, menciptakan ketentuan yang lebih tinggi, dan memungkinkan perusahaan untuk membayar lebih baik dan memotivasi para pekerjaannya. Selanjutnya adalah teori perlakuan awal. Studi Harvard. Studi awalnya adalah untuk menguji hubungan antara perubahan lingkungan fisik dan kelurahan pengerjaan atau produktivitas. Yang efek dari Hormone adalah efek dari Hormone adalah produktivitas pekerja meningkatkan sebagai tanggapan atas tindakan manajemen ataupun yang ditafsirkan oleh pengerjaan sebagai perhatian khusus. Teori motivasi utama lainnya dari teori perlakuan awal adalah model sumber daya manusia atau teori X dan Y. Model hierarki kebutuhan Maslow, teori 2 faktor Heisenberg, dan teori kebutuhan McGinnis. Teori H dan teori Y biasanya disebabkan oleh teori X adalah orang pada dasarnya malas dengan enggak bekerja sama. Teori Y adalah orang yang pada dasarnya bersemangat ingin berkontribusi dan maupun memotivasi diri sendiri. Selanjutnya ada teori faktor Heisenberg. Teori 2 faktor adalah kepuasan dan ketidakpuasaan kerja bergantung 2 jenis faktor. Yang pertama, motivasi faktor. Ada engagement, region cell, the work sampai revolution. Yang kedua ada Hinge faktor, ada suppression, work condition, independence, dan lain-lain. Selanjutnya teori kebutuhan McGinnis. Teori McGinnis berfokus pada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian atau need for engagement, yang kedua kebutuhan akan kekuasaan need for power, yang terakhir kebutuhan akan afiliasi atau need for the affiliation. Selanjutnya ada teori motivasi kontemporer. Di teori motivasi kontemporer ini ada 2 hal yang harus dipelajari, yaitu teori ekspektasi. Teori ekspektasi adalah orang-orang termotivasi bekerja untuk memperoleh penghargaan yang mereka inginkan dan yang bisa mereka dapatkan. Yang kedua, teori keadilan. Teori keadilan ini adalah teori yang memiliki orang-orang
mengevaluasi perilaku organisasi terhadap mereka membandingkan dengan perilaku yang diterima oleh orang lain. Selanjutnya ada strategi mengintervensi motivasi. Program yang sering digunakan untuk membuat pekerjaan lebih menarik dan manfaat diantaranya adalah motivasi perilaku, menggunakan tujuan yang memotivasi perilaku. Yang ketiga, manajemen partisipasi dan pemberdayaan, struktur tim, dan pergayaan pekerja dengan desain ulang pekerjaan jadwal kerja yang dimotivasi. Jadi di strategi meningkatkan motivasi ini karyawan harus membuat analisis yang didapatkan. Yang kedua, motivasi perilaku. Yang kedua adalah manajemen partisipasi dan pemberdayaan. Di manajemen partisipasi ini ada beberapa hal yang harus dipelajari, yaitu meningkatkan kepuasan kerja dengan mendorong partisipasi. Manajemen tim menunjukkan tren yang meningkat, misalnya dalam organisasi yang lebih kecil, dan level fleksibel membuat keputusan yang lebih cepat dan efisien. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan dan desain ulang pekerjaan. Di pemberdayaan pekerjaan ini adalah menambahkan satu atau lebih faktor motivasi ke aktivitas pekerjaan seperti meningkatkan tanggung jawab dan pengakuan. Yang kedua, desain ulang pekerjaan. Di desain ulang pekerjaan ini kita harus merancang kesesuaian yang lebih baik antara pekerja dan pengerja mereka, yang membuat menggabungkan tugas, membentukkan kelompok kerja alami, membangun hubungan klien. Yang terakhir ini ada jadwal kerja yang didomifikasi. Di jadwal kerja ini kita harus bisa mengembangkan program bekerja, mengembangkan program berbagai pekerjaan, program waktu fleksibel, strategi tempat kerja yang alternatif, dan telemotion. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi dan promosi produk. Nah, di distribusi ini adalah semua kegiatan untuk membawa produk dari produsen ke konsumen. Baruan distribusi ini adalah kombinasi saluran distribusi dalam rangka membawa produk ke penggunaan akhir. Perantaraan membuat mengidentifikasi barang-barang produsen. Pedagang grosir menjual produk ke bisnis lain, menjualkan kembali ke konsumen lain. Pengacara menjual produk ke langsung konsumen. Jadi distribusi ini adalah seseorang yang menjual secara pedagang dan pembeli ke produk konsumen dan produk produsen. Yang selanjutnya adalah saluran distribusi. Saluran distribusi ini ada beberapa, ada penjual langsung kepada konsumen, pengecer, pedagang grosir, atau agen. Seperti di pengecer itu seperti toko-toko Madura, toko-toko kelontong, di agen-agen resmi seperti CNT dan DNE dan sebagainya. Selanjutnya ada strategi distribusi. Distribusi intensif adalah menuntut pendistribusian produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota salurannya. Yang ketiga, distribusi eksklusif adalah produsen memberikan hak eksklusif untuk mendistribusikan atau menjual produk ke sejumlah grosir untuk pengecer terbatas. Distribusi self-in adalah produk hanya menyeleksi grosir dan pengecer yang akan memberikan perhatian khusus pada sebuah produksi. Yang selanjutnya adalah distribusi fisik. Distribusi fisik adalah mengacu pada semua kegiatan yang dibutuhkan memindahkan produk dari produk ke konsumen dan mencakup operasi perundangan serta transportasi. Dengan tujuan distribusi fisik ini adalah membuat barang tersedia kapanpun dan dimanapun pelanggan menginginkannya. Yang kedua, menjaga biaya yang tinggal layanan untuk kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah ada promosi. Promosi adalah merupakan teknik
mengomunikasikan informasi mengenai produk dengan tujuan promosi untuk meningkatkan penjualan, mengevaluasi profil perusahaan, menginovasikan produk, dan meningkatkan nilai. Jadi di promosi suatu barang ini adalah untuk menarik para pelanggan, untuk menarik para pembeli, untuk menarik para pelanggan untuk membeli barang yang akan kita jual. Seperti promosi di suatu kayak voucher, terus gambar-gambar selanjutnya. Ada strategi promosi, full strategi promosi yang dirancang untuk langsung menarik pelanggan yang akan meminta produk dari pengecer, dari perusahaan konsumen ke pengecer. Push strategi adalah strategi promosi yang dirancang untuk mendorong penjual, grosir, dan pengecer untuk memasarkan produk ke konsumen. Yang selanjutnya adalah baruan promosi. Baruan promosi ini diantara ada iklan, personal selling, public, dan public relation. Yang selanjutnya ada iklan. Di iklan ini biasanya para penjual mengiklankan komunikasi berbayar bersifat non-profesional untuk meningkatkan suatu produk. Misal iklan di TV, surat kabar, radio, majalah, iklan luar ruangan, radio, dan internet. Selanjutnya strategi iklan persuasif. Iklan persuasif ini adalah berusaha untuk mempengaruhi konsumen membeli produk perusahaan dan bukan produk pesaing. Yang kedua, iklan berbanding. Iklan berbanding ini adalah dua atau lebih produk langsung dibandingkan, tujuannya adalah mengambil alih bisnis pesaing. Yang ketiga, ada iklan pengingat. Iklan pengingat ini adalah membantu menjaga nama produk untuk tetap berada dalam pikiran publik. Nah, selanjutnya ada penjualan personal. Di penjualan personal ini adalah sarana promosi yang mengharuskan tentang penjual berkomunikasi empat mata dengan calon konsumen untuk mengenal kebutuhan yang menyesuaikan dengan produknya. Jadi di penjual personal ini adalah ada dua orang sekaligus, yaitu penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah proses penjualan personal. Proses penjualan personal ini adalah mencari calon pelanggan yang menilai kualifikasinya dengan cara pendekatan, presentasi dan demokratis, mengenal pendekatan, penutupan, dan melakukan follow up. Jadi di penjualan personal ini kita harus memberikan kayak mengenal produk barang kita secara benar. Yang selanjutnya adalah promosi penjualan. Promosi penjualan adalah merupakan aktivitas promosi jangka pendek yang dirancang untuk mendorong pembeli, penjual, industri, atau kerjasama dengan distributor, seperti pameran, hadiah, sampel gratis, program loyalty, potongan harga, point of sale display, dan konteks. Materi selanjutnya adalah publisitas. Publisitas ini adalah informasi mengenai perusahaan, produk, atau kegiatan perusahaan yang diselenggarakan oleh media massa untuk menarik perhatian publik. Di publisitas sifat gratis dan disajikan dalam format berita mengenai konsumen sering melihatnya sebagai hal yang objektif dan dapat dipercaya, tetapi tenaga pemasaran tidak memiliki kendali. Yang selanjutnya adalah hubungan masyarakat. Di hubungan masyarakat ini kita harus menginformasi yang dipengaruhi perusahaan yang bertujuan untuk membina hubungan baik dalam masyarakat untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang telah dimenangkan. Jadi
distribusi dan promosi produk ini adalah kita harus mempromosikan kepada agen-agen masyarakat, penjual, pembeli untuk menarik perhatian barang yang akan kita jual dengan cara kita berpromosi. Terus ada iklan dan strategi iklan dan penjual personal gitu.